klik review film terus ini pasti lucu kan nggak ada juga. Pasti kan maunya yang serius. Tau nggak lo? Oke, action. Ya kan? Iya. Selamat datang lagi bersama kami di sekarang kita pukul berapa? Jam 23.15 ya. 11.15. Jam 11.15 karena kita habis movie marathon ya. Oppenheimer sama Barbie ya. Gila, Barbie itu benar-benar membuka apa namanya cakrawala pemikiran gue terkait dengan sinema ya. Tapi gue yang pasti gue nggak melunak gue ya. Gue tetap laki. Ya karena kan ada Ken, Oh iya, maskulin. Iya, Gue tetap maskulin aja, nggak melunak. Tapi gua. ntar dulu itu melunak tar dulu ya bahasnya ya. Sekalian sama filmnya aja. Ya, karena kita mau bahas Oppenheimer dulu guys. Filmnya Christopher Nolan ya. Yang terpanjang katanya. Yang terpanjang katanya 180 menit. Gue merasa ini film terbaik yang pernah gue tonton di tahun ini. Tahun 2023 ya. 2023. Bahkan kalau gue lihat tahun lalu pun kayaknya ini salah satu film terbaik yang pernah gue tonton ya. Karena emang Dari 2022 sampai 2023. Berarti. iya, karena sebagus itu menurut gua. Yaudah, lu kasih top plotnya dulu lah. Telur darah? Oh iya, jelas A+. Tapi kalau suruh jelasin dia punya plot dan atau premisnya, ini sulit sebetulnya, Dok. Gimana jelasinnya? Sebetulnya ini cuma penceritaan tentang satu karakter yaitu adalah Dokter Enggak, sebenarnya si Manuel tuh dia nggak bisa nyeritain plot karena dia tidur. di tengah-tengah. Iya. 2 kali. Makanya dia bingung. Tadi gue miss yang mana ya? Takutnya kalau dia ceritain plotnya salah, ya kan? Nggak profesional. Enggak, soalnya kita tuh nonton di paling depan IMAX, jadi mesti dongak banget, layarnya gede banget. Jadi Karena David aja nonton begitu masuk angin. kalau itu emang kampung kalau dia, ya. Ditendang angin subwoofer ya. Iya, subwoofer besar banget ya. Iya, Soalnya betul. bener-bener ketika ada bom, bunyinya langsung Ngejebrak gitu ya. Kayak lu tuh pernah nggak naik motor, di depan lo ada knalpot nampol tuh nggak lu? Knalpot nampol yang bum 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 bum. Knalpotnya iya. Lagi kalau naik motor suka begitu, pernah nggak? Yang nembak-nembak tapi kalau pas ngegas juga nggak kenceng. Iya betul motornya. di situ aja. Gue pakai Mio sebelah lu nih gue sama aja. Tapi ini kalau dari plotnya sebetulnya cuma menceritakan ini autobiografi lagi, biopik ya. Biopik dari Oppenheimer. Robert Oppenheimer. Ini memang physicist yang pada film ini tuh menceritakan perjalanan dia sampai ketemu bom atom. Ya, bukan cuma ketemu bahkan. Nuklir ya. Setelah ketemu pun juga ada cerita politik, ya. cerita Iya, politik. ada politiknya soal juga. Oppenheimer karena Oppenheimer itu kan menolak untuk development H-bomb ya atau hydrogen bom itu nuklir yang terbaru tuh ya. Jadi ada perjalanan itunya lah. Itu plotnya sih. Ya intinya adalah keribetan politik Amerika pada saat itu untuk ngurusin yang namanya perang dunia gitu ya. Nah, si Oppenheimer ini adalah bagian dari urusan atomic energy lah ya. Itu doang plotnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya mungkin bukan orang Amerika, mungkin agak nggak familiar sama Oppenheimer ya. Iya. Well, jadi mungkin dari dialog pertama aja sebenarnya udah bingung tuh. Sebenarnya ini apa ya? Gua rasa sih banyak juga yang FOMO tadi nonton bioskop. Yang penting Christopher Nolan aja. Gua rasa juga begitu Iya karena tadi ini tuh tanggal 18 ya. Sebetulnya dia kan katanya tanggal 20 harusnya. Iya. Tapi kita tadi hitungannya ATS ya, advance ticket sales. Dan itu full banget full sampai banget. depan-depan. Iya. Ya gua rasa orang-orang juga penasaran sama filmnya banget sih, dan udah gitu kan kayaknya di Twitter di mana kayak Disoundingin banget lah. Christopher Nolan segala macem ini. Iya, Cillian Murphy ya. Dan Apa? itu bagus banget yang main. Oh, ya menurut gue sih secara penceritaan ya, secara penulisan ini sih nggak masuk akal sih. Bener. Maksudnya ini apa teori yang bisa mendukung penulisan ini? Kan biasa teori dasarnya adalah edge sequence ya dalam membuat sebuah skrip, tapi ini nggak ada. Tapi walaupun nggak ada edge sequence, kita masih bisa menikmati ini secara penceritaan walaupun alurnya maju mundur, bahkan ada kiri kanan. Jadi udah maju mundur, ada side story lagi di balik itu, dan gue nggak ngerasa itu buang-buang waktu, tetap worth it buat nonton. Ya karena kan lu tidur. Betul, itu juga betul. Itu juga betul. Soalnya pegel banget nih, malah begini, lama-lama enak juga nih bentar nih. Jadi kalau lu pada ngantuk kayaknya agak sulit nonton film Betul. ini. Karena naskahnya padat banget. Lu jadi kayak apalagi tadi tuh kita kalau nonton tuh baca subtitle aja mesti dari kanan ke kiri ya. Iya. Karena Jadi baca subtitle mesti kayak gini. Karena gede banget. Kadang subtitlenya ujung ke pojok kiri, kadang ada di atas gitu. Jadi kadang memang bikin capek ya karena nontonnya di depan ya. Iya, kita jadi anak dugem ya.
anak dugem karena lenggel gitu kan. Tapi menurut gua ini salah satu film yang terbaik. Kenapa? Karena memang tadi yang si Manuel bilang bahwa naskahnya padat, terus mereka bisa differentiate dengan enak ya. Dan hitam putihnya itu justru bikin makin mudah juga tahu mana yang justru dibalik ya alurnya. Biasa kalau past-nya itu biasanya hitam putih, ini justru present-nya yang jadi hitam putih gitu. Dan cukup berani ya di IMAX, berani keluarin film dengan genre hitam putih. Yes. Walaupun nanti film Indonesia juga akan ada menyusul sih jatuh cinta seperti di film-film. Ya, Ini udah maruk kagak gua. Bagus kalau yang di luar bagus. Imajinari itu. Bagus ya. Selipin lah. Kerja soalnya ya. Termasuk gaji ya. Hitam putih juga dia nanti. Tapi seperti biasa juga Christopher Nolan tuh selalu memberikan gambar yang terkesan aman ya. Ini yang di sini aman banget. Bukan jelek, tapi aman maksudnya nggak kalau misalkan lu inget director luar ya misalnya kayak Michael Bay atau siapa ya kan yang terkenal. jebret gitu. Iya, gambarnya lumayan berani, lebih berani explore. Kalau dia kayaknya emang fokusnya sama cerita aja gitu. Iya. Jadi lu kalau misalnya ngomongin kayak Insidious atau Tenet, kayaknya ini nggak di situ lah ya. Kenapa Tenet emang salah, Kak? Gila nggak lu yang jam segini dia bercanda Tenet gitu. Tenet. Ya kan gila nggak sih maksud gue anjing ya. Tapi intinya kan Insidious sama Tenet punya visual yang bagus banget. Ya. Ya maksud gue antik ya. Nah di sini Insidious gue yang mana nih? bukan Insidious goblok. Insidious juga sebenarnya Ini apa namanya? treatment kameranya bagus sebetulnya Insidious. Bukan Insidious well. Apa? Inception. Inception. Insidious. Ya, lupa gue. Namanya juga malam. Benar. Inception sama Tenet. Itu kan Nolan juga. Tapi Insidious juga movement Bukan kameranya Insidious. oke. Secara maksudnya. Ya udah ini kan bukan filmnya Nolan. Kalau lu mau bandingin Insidious tuh sama Jurnarisa. Cocok lu harusnya lu bawa referensinya. Ini tadi apa? Inception sama Tenet. filmnya Nolan juga Ya kan soalnya. visualnya bagus banget tuh. Nolannya lebih tri tengah tapi. Nolan lebih tri. Anjing, nomor Nolan lebih tri aneh banget ya. Bisa serius gak ini? Ntar kita disanding-sandingin Oh iya. lu gak berkualitas review lu anjing. Sama keramas ya. Iya. Kita siapa? Iya, tapi intinya ya kalau ngomongin visual lu nggak usah ekspektasi yang mewah-mewah karena di sini Nolan kayaknya emang fokus banget ngasih shotnya tuh yang close up semua ya. Betul. Jadi benar-benar ekspresi muka semua. Dan ini menunjukkan juga bahwa Robert Downey Jr. tuh emang aktingnya kayak The Rock di sini. Ya. Emang lu berasa begitu? Kayak The Rock dia. Jadi dia kayak Iron Man gitu. Emang begitu berasanya? Nggak bisa acting, goblok. Di mana-mana tetap kayak Iron Man. Emang iya? Iya. Enggak itu orang itu aja tuh yang nggak bener tuh. Kan lu yang tolol. Oh iya, lu yang tolol. Iya kan? Bener. Lu tapi bisa dilihat di sini bahwa RDJ sama sekali nggak kelihatan RDJ yang ada di Iron Man. Dengan dananannya juga kan yang dibikin. Dia dituain ya. Mostly dikurusin juga kan ya. kalau dia in frame kan hitam putih kan. Iya. Terus dibikin tua, rambutnya dibikin jarang juga. Gila, bagus Menurut banget. gua bagus banget. Bagus banget. Ini salah satu acting RDJ yang akhirnya keluar dari Iron Man ya. Dan nunjukin kalau ya ini gue memang aktor gitu. Yoi, betul. Bukan The Rock. The Rock kan pegulat ya. Benar. Dan ini berapa aktornya semuanya hampir di semua frame pasti ada aktor AAA semua nih. Anggapannya aktor-aktor kelas atas. Bahkan yang megang peran-peran yang nggak terlalu signifikan aja semuanya juga gila gitu. Iya. Dan menurut gue Nolan tuh berhasil banget untuk bisa nge-identify satu-satu atau masing-masing karakternya dengan nama-nama yang begitu banyak. Kadang kalau misalnya namanya udah kebanyakan, kadang tuh lo bingung gitu. Sebenarnya nih yang ini siapa yang ini siapa. Iya. Tapi entah kenapa naskahnya tuh dibikin sekomprehensif mungkin. Jadi lu tuh saat mereka mention namanya, lu tuh bisa ingat siapa karakternya. Lu tahu ini siapa ya? Betul. Iya, menurut gue itu cakep banget sih. Secara penyusunan naskah, ini sih salah satu naskah yang luar biasa sekali. Kayaknya mungkin kalau diingat lagi Dok, ketika dia sebutin nama, itu kameranya pasti jalan ke karakternya itu. Jadi kayaknya kita tuh nempel di kepala karena movement kameranya juga ke sana, namanya juga disebutin. Jadi nempel di kepala kita kayak jago ya, nge-placement namanya tuh nggak perlu kayak introduction atau apa gitu. Bener-bener cuma langsung ngobrol-ngobrol aja gitu. Bener. Setuju. Dan sudut pandang endingnya atau finalnya tuh memang menurut gue paling mantep ya, karena emang itu bener-bener dikasih mushroom cloud itu tuh, si bom atomnya itu ditaruh bener-bener di pas kita tuh udah tension naik banget, itu puncaknya tuh. Karena kayaknya dari awal nonton lu udah nunggu banget kan nih kapan peledakannya gitu. Iya kan? Dan ada tadi di sebelahnya si Manuel ya, ada yang nanya, ini kok bomnya meledak nggak ada bunyinya kata ini. Nanya berkali-kali dia. Dia cewek kan, dia nanya cowoknya. Nanya cowoknya. Kok bomnya nggak ada suaranya? Iya ntar tunggu aja. Iya. Yang masih bening. Bener. Ada suara napas.
Iya. Kok masih belum bunyi bomnya? Aneh ya. Tapi itu jenisnya Christopher Nolan karena mungkin orang-orang yang mungkin nggak terlalu ngerti fisika mungkin akan bertanya-tanya kenapa bomnya nggak ada bunyinya, ya kan? Betul. Padahal ternyata memang kan kecepatan suara sama kecepatan cahayanya beda itu. Gue lupa berapa intervalnya. sih, seinget gue 200 something ya, 200 something meter per detik. Jadi memang ada jedanya dari visual. Ini ilmu standar fisika nggak kayak Wing Chun yang lu bilang tadi ilmu standar. Enggak ada itu ada teori lu coba lu cari deh. Gue lupa berapa angka persisnya 200 300 tapi range-nya antara segitu. Jadi Christopher Nolan intinya memainkan perspektif ya di shot-shot itu. Jadi bunyinya tuh benar-benar sesuai dengan perspektif dari scene-scene-nya gitu, dari jarak-jarak masing-masing karakternya. Dan menurut gua suaranya karena ini nontonnya di IMAX, jadi suaranya bom atomnya benar-benar luar biasa banget, bro, gitu ya. Sampai ngomongin suara juga yang tadi gue bilang ke lu, Dok. Karena dia tuh memang ngebelain ketika kita nonton di IMAX, kita nonton di depan ya kebetulan. Dia kan ngebelain suara sound effect-nya tuh kayak bomnya tuh bener-bener real, kita kayak surrounded gitu kan. Memang bagus, tapi mungkin karena kita nonton di depan, betul, tapi kekurangannya adalah ketika ada dialog, gue ngerasa jadi ngumpul di depan. Nggak ada positioningnya. Karena kebetulan gue baru beberapa hari lalu juga bikin namanya DCP kalau buat di bioskop. Jadi untuk ngerouting audionya di mana-mana aja ketika dia ngomong, melakukan sound effect apa segala macam tuh ada routingnya ternyata. Nah, PR-nya adalah routingnya tuh sulit dan mahal. Gue rasa kayaknya untuk ngejar tayang di IMAX ini, gue rasa sih dia cuma taruh dialog di depan, sisanya sound effect baru di samping-samping kita biar berasa. Karena ketika dia ngomong tuh gue cuma berasanya tuh dia di depan doang. Kalau sound effect sih gue coba nengok kanan kiri, memang beberapa positioningnya udah pas tuh sound effect-nya ya. Tapi kalau dia dialog biasanya kalau misalkan ada orang kiri kanan ngomong, kalau di kiri berasa di kiri dia, kalau di kanan berasa di kanan, ini enggak. Tapi ya bukan masalah besar karena lu hanya mau menikmati suara yang dijanjiin sama dia, itu adalah bom yang sekeliling kita. Ya terbayarkan lah kalau itu. Ya, dan menariknya lagi selain audionya juga, visualnya juga sebetulnya itu bukan CGI ternyata. Iya, beneran ngedrop bom dia. Iya, dia beneran ngedrop bom dan dia beneran ngambil gambarnya pakai kamera dan katanya sudah mengorbankan beberapa kamera juga di beritanya. Meledak kamera. Mungkin ya, seinget gue ya, karena ini masih rumor juga, maksudnya belum tercatat berapa kamera yang rusak gitu. Tapi ya intinya ini beneran gambar yang diambil bukan pakai CGI. Iya, karena emang berasa banget sih. Maksud gua emang ini beneran bom nih anjing diledakin nih. Dan kalau ngomongin karakternya, ini aktor utamanya si Cillian sih bener-bener gila banget. Lu bisa rasain progresnya dari awal sampai ke ending, dari idealis banget gitu ya sampai udah mulai wah ini emang udah mulai tua gitu ya, memperjuangkan sesuatu yang lain gitu, lu berasa banget. Jadi lu ikut empati dan simpati sama karakternya si Cillian ini gitu. Konsisten kan. juga ya Konsisten banget karakternya. Gue suka banget sih sama seluruh karakter yang di-build. Ini adalah salah satu film terbaik menurut gue yang emang bener-bener bisa ngedevelop karakter dengan sempurna banget tuh sampai ending. Dan ini memang akhirnya jadi apa ya? Jadi orang yang mungkin nggak tahu bom atom tuh dari mana, mungkin lu cuma ngerti Hiroshima Nagasaki gitu. Dia cuma tau kacang atom, aneh banget. Yung, Zombie. Ini orang bisa diganti nggak sih hostnya? Gue udah agak, kalau film berkelas gini dibercandain tuh gue nggak nyaman. Nggak nyaman ya. Gue tuh kan orangnya serius kalau nge-review film. Bener. Iya kan? Tapi intinya kalau lu pada yang tahu, iya, maksud gue kalau orang Indonesia kan jadi cuman fokusnya bom atom tuh Hiroshima Nagasaki. Nah kebanyakan anak-anak di zaman kita sekolah pun kalau ngomongin Hiroshima Nagasaki tuh kayak cuman masalah pembalasan Pearl Harbor doang. Sedangkan kalau lu emang ngikutin Oppenheimer, lu tahu bahwa memang bom itu tuh bukan sekedar ngebales Jepang doang, tapi sebenarnya justru jadi metode untuk perdamaian Perang Dunia Kedua gitu. Karena kan ini kan mutual destruction kan. Jadi intinya Amerika punya bom nuklir, lalu semuanya bakal ngedevelop bom nuklir dan akhirnya semuanya bakal salaman untuk nggak sama-sama ngirim bom nuklir. Karena kalau sama-sama ngirim kan sama-sama hancur. Makanya Oppenheimer itu perjuangin supaya hidrogen ini enggak. Karena kalau hidrogen ini benar-benar bisa ngancurin satu kota gede. Makanya itu yang akhirnya jadi konflik endingnya. Nah menurut gue ini tambahan sejarah yang menarik buat gue. Karena banyak anak-anak muda yang sejarahnya cukup distorsi kan. Nah di sini dijelasin dengan sekomprehensif itu, dan gue suka banget sih cara mereka naikin tense-nya. Itu juga nggak perlu pakai scene-scene yang meledak-ledak, tapi cukup pakai soundtrack doang, gitu, scoring doang gitu. Dan ada beberapa yang volley kaki ya, yang duduk. Iya, gitu. Bener-bener naikin tense-nya tuh pakai bener-bener cuman pakai itu doang, pakai sound doang gitu. Menurut gue Nolan sih emang sinting. Emang karena IMAX juga kita nontonnya, Dok. Mungkin ya. Ada kaki gerubah gitu ya. Kerasa kayak aduh ada apa nih. Ada coklat, ada keju, ada. Dia jual roti katanya. Aneh. Kenapa roti anjing? Maksud gue nih ngedobrak kaki, referensi lu kenapa jokesnya ke roti?
Nggak kena gua. Anjing. Lagi ngeratain sake tepung dia. Wah, hancur banget lu, well. Ya namanya juga jam 11 malam dong. Iya, benar, Komennya benar, tipis-tipis benar. aja lah. Tipis-tipis Lu aja jangan ya. ada banyak. Yang dia monolog I am now become the destroyer of the world ada. 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 Setelah dia meledakin bomnya itu dia. Ya, ini Sama kayak trailer kok itu. ya. Jadi emang ini menurut gua adalah film yang wajib banget lu tonton kalau lu suka sama film-film biopik dan suka caranya Christopher Nolan bikin direksi di filmnya, karena ini wah komprehensif banget, bagus banget. Walaupun memang gue yakin sih bagi beberapa orang pasti agak susah ngerti sama banyak dialognya karena banyak dialog matematis, fisikanya dan segala macem. Dan ini juga menunjukkan juga buat orang-orang yang bilang belajar matematika nggak penting. Anjing ya, kalau matematika nggak penting ya, mereka tuh nggak ada sebenarnya ya. Karena emang sepenting itu matematika untuk bikin apapun ya. Jadi di sini emang bener-bener lu dapat pelajaran matematika dan fisika yang cukup padet ya. Wah ini seru banget sih. Dan dia juga suka ngebuktiin kalau lu nggak ngerti matematika dan fisika dan kimia, bahkan lu nonton ini lu masih bisa nyambung. Iya, karena mereka Christopher Nolan tuh banyak kasih plotting naskah-naskah yang pakai analogi. Jadi ada gundu-gundu, diakonin segala macam. Jadi lu lebih ngerti lah, lebih mudah untuk mencernanya. Jadi nggak fully biopik yang kayak dokumenter lu tonton di YouTube ya. Iya. Jadi ini benar-benar emang didesain untuk kita-kita yang nggak ngerti matematika fisika pun jadi paham sama konsep bom atom ini. Final verdict gue sih 9. Wih, 9,5 dah gue kasih karena bagus banget. 9 bagus banget, ini bagus banget. Bagus banget walaupun dia tidur ya. Tadi dia tuh 9 dia karena takut kalau dia lebih rendah, gue tidur kata dia gitu kan. Maksud gue karena dia lumayan lama ya. Enggak, tapi emang bagus banget sih. Ini tensinya naik turun nih. Iya, Ajaib. naik turunnya tuh ajaib banget. Ajaib Cuman banget, pakai scoring lo bayangin, gokil anjing, nggak pakai meledak-ledak kayak Michael Bay di Transformer gitu maksud gue. Inilah kalau orang passionate tuh ya beda ya. Beda memang. Tapi lagi bobotnya pasti berat. Jadi siapkan mental. Gue makanya tadi beli kopi karena gue kan baru tidur jam 10 pagi ya. Jadi kalau bisa pakai kopi biar ada dorongan, biar seger. Karena kalau nggak ya kayak Manuel tidur. Namanya juga udah kerja di Lebih ke gula sih gitu. Gula ya. Lebih ke diabetes lo ya. Aduh jangan dong. Ini kenapa gini? Gue belum punya. Lobet ya? Iya. Ya udah. Udah lu final verdict lu apa ya? Menurut gue ini film yang luar biasa penulisannya dan ceritaannya. Lu silakan nonton kalau lu masih kuat dengan, maksudnya kalau lu pulang kantor lu masih kuat punya energi silakan nonton, kalau enggak mendingan lu save-nya di weekend aja biar agak panjang. Betul. Waktunya lu jadi bisa nonton lebih sehat, lebih dalam keadaan bugar gitu. Jadi bisa menikmati cerita, jangan kayak gua. Silakan nonton ini karena ini bagian dari sejarah dunia kita ya. Ini belajar sejarah dengan nyaman dan nikmat pakai ini film Oppenheimer luar biasa. Sampai jumpa semuanya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow kita di movie__, movie sih kita? _movie. Dan Instagram gue berdua ada di sini. Sampai jumpa semuanya Di Oppenheimer 2. Oppenheimer yang udah nggak ada, jadi dia juga udah meninggal anjing. Maksud gue selesai juga biografinya Ya goblok. udah, Albert Einstein 2. Dia juga udah meninggal. Meninggal duluan dia. Oke, Steve Jobs 3 kalau gitu. Steve Jobs 3. Sebutin siapa yang Bulan itu ya. tapi tolong nih disensor ya. Ini orang-orang lokal. Jangan dong, segini Ya. jangan. Ya, jadi sampai jumpa di film Barbie yang luar biasa. Kalau ada Oppenheimer 2 berarti bom hidrogennya ada. Iya. Karena udah ada memang. Iya. Udah ada kan cuma buat ngancem kan. Cuman tidak pernah diluncurin aja. Ntar kita coba lah, mungkin suatu saat meluncur kali. kita coba.